Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang pertama. Kita sampai pada halaman yang ke-21. Silakan dilihat di kitabnya masing-masing. Halaman yang ke-21. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati dan menjaga beliau, fi'lul amri. Fi'lul amri, fi'il amr, atau kita terjemahkan kata kerja perintah. Beliau memberikan definisi di sini apa yang dimaksud dengan fi'lul amri. Fi'lul amri huwa fi'lun dala ala talabi syai'in. Fi'lul amri, fi'il amr, huwa, dia adalah fi'lun, suatu fi'il, suatu kata kerja, dalla, yang menunjukkan ala talabi, menunjukkan atas permintaan syai'in, sesuatu, ya. Jadi meminta sesuatu, ya, kata kerja yang menunjukkan meminta atau menuntut sesuatu, itu fi'il amr. Ya. Mislu, contoh, uktub, artinya tulislah. Berarti di sini seorang yang mengatakan uktub, tulislah, berarti dia meminta kepada orang lain untuk menulis, begitu. Iftah, bukalah. Ketika seorang mengatakan iftah, berarti dia meminta kepada orang lain untuk membuka. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Ishrab, minumlah. Nah, ini contoh-contoh fi'il amr, kata kerja perintah. Kemudian beliau mengatakan atau membawakan, ya, permasalahan yang kedua, tasrifu fi'lil amri. Tasrif fi'il amr. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya, pada pelajaran yang sebelumnya tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari, ya, untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari itu tasrifnya itu ada 14, ya, ada 14 bentuk tasrif fi'il madhi dan mudhari. Ya, yang insyaallah sudah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, ada 14, yaitu jika fi'il madhi atau fi'il mudhari bersambung dengan dhamir yang menjadi pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, ada 14 untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, 14 itu, ya, itu mencakup yang ghaib, yang mukhatabah, dan yang mutakallim. Nah, adapun untuk fi'il amr, kata kerja perintah ini, dia hanya ada 6 bentuknya. Hanya ada 6 bentuk tasrifnya jika dia bersambung dengan, ya, dhamir yang menjadi fa'il. Hanya ada 6. Kenapa hanya ada 6? Karena dia hanya masuk pada yang mukhatab. Mukhatab atau mukhatabah. Orang kedua. Orang kedua itu, ya, orang yang diajak bicara. Kenapa? Karena memang secara logika yang bisa kita perintahkan itu kan orang yang ada di hadapan kita, ya. Tidak bisa kita memerintahkan orang yang gaib, yang orang ketiga. Tidak bisa kita memerintahkan orang ketiga, yang huwa humahum hiya humahunna. Yang bisa kita perintahkan, yang kita minta talaba syai', ya, kita perintahkan atau kita minta melakukan sesuatu, itu orang yang ada di hadapan kita. Berarti orang yang kedua, atau dalam istilah ilmu sharaf itu mukhatab, mukhatabun atau mukhatabatun. Orang kedua, orang yang diajak bicara, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, ini kan orang yang ada di hadapan kita. Cuma 6 ini saja yang bisa kita perintahkan, ya, secara logika. Makanya tasrif fi'il amr, kata kerja perintah, itu hanya masuk pada 6, ya, jenis domir ini, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, seperti itu. Ya. Naam. Sehingga tasrifnya pun hanya ada 6, ya.
Yang pertama kita lihat di sini, lihat di situ mukhatabun ya. Pertama yang baris pertama ini itu lil mudzakkar, untuk laki-laki. Berarti anta, antum, antum. Kalau kita ingin memerintahkan seorang laki-laki, kita katakan uktub. Nah, mana fa'ilnya? Pelaku dari uktub itu domir mustatir, takdirnya anta. Uktub artinya tulislah kamu, wahai, tulislah olehmu wahai satu orang laki-laki. Kemudian antuma menjadi uktuba. Mana domirnya? Itu alif isnain ya, yang ada setelah huruf ba itu. Uktuba, ada alif isnain di situ. Artinya tulislah wahai dua orang laki-laki. Kemudian antum, tasrifnya kalau kita bersambung dengan fiil amr, uktubu. Mana domirnya? Itu waw jamaah. Uktubu, ada huruf waw jamaah. Artinya tulislah wahai kalian para laki-laki. Nah, ini lil mudzakkar, untuk laki-laki. Ketika kita memerintahkan para laki-laki ini ya. Kalau satu orang laki-laki uktub. Kalau dua orang laki-laki uktuba. Kalau banyak laki-laki jamak 3 ke atas uktubu. Kemudian yang sekarang untuk yang perempuan, kita memerintahkan orang kedua yang perempuan, muannas, lil muannatsi, di baris yang kedua. Kalau kita memerintahkan satu orang perempuan, anti, berarti uktubi. Tulislah wahai satu orang perempuan. Uktubi. Mana domirnya? Itu ya. Ya, di situ ada huruf ya, namanya ya mukhatabah. Yang ya di terakhir, uktubi. Nah, domirnya ini tampak ya, baris. Uktubi, tulislah wahai kamu satu perempuan. Kalau kita ingin memerintahkan dua orang perempuan, jadinya uktuba. Ya, berarti sama ini, lihat sama bentuk antara muzakkar dan muannas, sama-sama uktuba. Mana domirnya? Itu alif isnain. Tulislah oleh kamu berdua wahai dua orang perempuan. Kalau jamak sekarang memerintahkan banyak perempuan, berarti antunna menjadi uktubna. Uktubna. Mana domirnya? Itu nun ya, nun terakhir namanya nun niswah ya, nun niswah yang menunjukkan banyak perempuan. Uktubna artinya tulislah wahai banyak perempuan. Nah, ini lil muannats. Nah, hanya ada 6 ini saja. Hanya ada 6 ini saja domir yang bersambung dengan fi'il amr. Dalam arti domir tersebut menjadi fa'il, menjadi pelakunya. Ya, dia hanya masuk pada pada huruf domir yang orang kedua, itu mukhatab atau mukhatabah. Ya, hanya masuk pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Mudah dihafal insyaallah. Kemudian nah, perhatikan sekarang di situ ada at-tamrin. Ada contoh apa? Ada pelatihan ya, latihan. Perintahnya di situ sorif. Sorif artinya tasrif lah. Ya, maksudnya di sini ada fiil amar. Kita disuruh untuk menyambung dengan domir-domir tadi yang mukhatab, suruh tasrif. Kita lihat di situ ijlis, duduklah. Nah, gampang, tinggal kita ikutkan dengan contoh di atas. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, begitu. Idhab, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna, begitu. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Ya, insyaallah artinya sudah kita jelaskan tadi ya, di contoh uktub itu sama saja artinya, cuma tinggal kita ganti makna kata kerjanya. Kalau ukhruj berarti keluarlah kamu wahai satu laki-laki. Ukhruja, keluarlah kamu berdua laki-laki.
Ukhruju, keluarlah kalian banyak laki-laki. Ukhruji, keluarlah kamu satu perempuan. Ukhruja, keluarlah kamu berdua perempuan. Ukhrujna, keluarlah kalian banyak perempuan. Begitu. Is'al, bertanyalah. Is'al, is'ala, is'alu. Is'ali, is'ala, is'alna. Iqra, bacalah. Iqra, iqra'a, iqra'u. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Iftah, bukalah. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Idrib, pukullah. Idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Terakhir isma', dengarkanlah. Isma', isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, isma'na. Begitu. Naam. Nah, ini contoh-contoh dari atau cara mentasrif fi'il amr, ya. Dia lebih mudah karena hanya ada 6. Adapun untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari yang telah kita lewati kemarin itu ada 14. Dia lengkap. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, terus sampai di bawah sampai ana, ya, ana, nahnu, itu ada semua 14. Kalau untuk fi'il amr cuma 6 ini, ya, cuma pada anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Nah, hanya pada 6 itu. Ya, kenapa? Karena ya secara logika fi'il amr kan perintah. Secara logika orang yang bisa kita perintahkan hanyalah orang yang ada di depan kita. Tidak mungkin kita perintahkan orang yang gaib, yang ada di seberang sana, yang dia tidak mendengar kita. Ya, hanyalah orang yang ada di hadapan kita, yang bisa mendengar perkataan kita, atau ya melalui saluran telekomunikasi, misalnya lewat telepon atau yang lainnya. Hanya mereka inilah yang bisa kita perintahkan, orang kedua. Ya, sehingga tasrif fi'il amr hanya masuk pada 6 ini. Baik. Ya, jadi begitu, ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita ingin perintahkan anak kita yang laki-laki satu orang untuk menulis, ya, misalnya anak kita namanya Muhammad, kita ingin perintahkan dia untuk menulis, kita katakan padanya apa? Uktub, tulislah. Kalau anak kita ada 2 orang, Muhammad dan Ali misalnya, laki-laki, kita katakan kepada mereka berdua uktuba. Kalau anak kita ada banyak orang, ada 3 lebih, kita katakan kepada mereka apa? Uktubu, tulislah kalian semua, menulislah. Nah, kalau anak kita perempuan 1 orang, Fatimah misalnya, kita katakan pada dia apa? Uktubi, tulislah. Kalau anak kita perempuan 2 orang, Fatimah dan Aisyah misalnya, kita katakan uktubah. Kalau anak kita banyak perempuan, ada 10 orang misalnya, kita katakan uktubna, tulislah kalian. Nah, dan ini fi'il amr. Nah, di bawah lihat, di situ beliau kasih khulasatu aqsamil fi'ilin. Khulasah, ringkasan, ya, atau kesimpulan atau ringkasan dari pembagian fi'il yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Semua di sini lengkap. Di tabel itu ada fi'il madhi, madin, mudhari'un dan amrun. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, di situ ada contohnya fi'il madhi. Jalasa, kataba, fataha, syariba, hasiba, sajada. Insyaallah artinya sudah kita lewat semua ini. Fi'il mudhari'nya menjadi yajlisu, yaktubu, yaftahu, yashrabu, yahsibu, yasjudu. Fi'il amrnya ada ijlis, uktub, iftah, ishrab, ihsib, usjud. Nah, itu. Kalau kita mau pasang-pasangkan, ya, jalasa, yajlisu, ijlis. Jalasa sedang duduk, yajlisu. Jalasa telah duduk, fi'il madhi, yajlisu sedang atau akan duduk, ijlis duduklah. Kataba, yaktubu, uktub. Ya, fataha, yaftahu, iftah. Syariba, yashrabu, ishrab. Hasiba, yahsibu, ihsib. Sajada, yasjudu, usjud. Itu pasang-pasangannya. Naam, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik, kita ke halaman 22. Nah, di situ ada at-tamrin. Silakan tamrin ini Anda kerjakan sebagai bentuk latihan. Jadi banyak mengerjakan pelatihan, ya, latihan-latihan begini untuk mengasah kemampuan kita. Jadi kalau ada latihan seperti ini kita coba kerjakan. Dan mudah, kita yang namanya latihan itu pasti materinya sudah ada di
di pembahasan sebelumnya. Tidak mungkin diberikan latihan seperti ini kalau belum dibahas. Ya, sudah dibahas dan sudah dijelaskan. Silakan. Ya, at-tamrin yang pertama itu ya saya bacakan saja perintahnya. Yang pertama, uzkur, sebutkan al-madhi, fi'il madinya, wal amro, dan fi'il amarnya, minal af'alil atiyah, dari fi'il-fi'il berikut ini. Berarti di bawah sini ada fi'il mudhari ya. Lihat di bawahnya fi'il mudhari, yasma'u, yarqudu, yakhruju, yaj'alu, ya'lamu, yahfazu. Ini semua fi'il mudhari. Nah, kita diperintahkan untuk menyebutkan fi'il madhinya dan fi'il amr. Silakan. Latihan kedua, uzkur madhi wal mudhari minal af'al atiyah. Nah, kalau yang kedua ini sebutkan fi'il madhi dan mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, berarti di bawahnya itu ada fi'il amr, usjud, ishrab, ifham, utruk, uskut. Nah, itu kan fi'il amr. Kita diperintahkan suruh sebutkan fi'il madhi dan mudhari dari fi'il-fi'il tersebut. Nah, itu pelatihan yang kedua, silakan dikerjakan. Yang ketiga, mayyiz, bedakan al-madhi, al-mudhari, wal amr. Bedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr dari fi'il-fi'il berikutnya. Mungkin yang dimaksud di sini disuruh di mayyiz itu kita cuma disuruh menyebutkan ini jenis fi'il apa. Misalnya yaftahu, ini fi'il apa? Madhi, mudhari, atau amr? Ya. Uskun, ini apa? Fi'il madhi, mudhari, atau amr? Yantiqu, ini fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari, atau amr? Mungkin begitu ya. Yang ketiga ini disuruh menyebutkan saja. Ghasala, ini fi'il apa ini? Fi'il madhi, mudhari, atau amr? Nah, silakan. Intinya kalau kita menguasai pembahasan sebelumnya, akan mudah bagi kita untuk mengerjakan ketiga latihan ini. Nah, bagi antum yang mungkin masih bingung mengerjakannya, silakan bertanya di kolom komentar ya, di kolom komentar dari YouTube ini. Insyaallah kalau saya bisa jawab, saya jawab ya, saya bantu. Nah, demikian sampai di sini dulu apa yang bisa kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita akhiri demikian. Ya, alhamdulillah.